Pemirsa, memasuki bagian terakhir dari pertemuan kita bersama dengan Ilham Bintang, kita akan mencoba menanyakan kepada Ilham Bintang apa yang dilihatnya sebagai prospek dari check and recheck dan prospek pertelevisian dan acara-acara semacam check and recheck di pertelevisian di Indonesia. Bung Ilham, jadi tadi kalau kita sudah bicara sedikit mengenai ya banyak orang yang saya agak heran kalau Anda mengatakan orang tidak merasa dirugikan, justru senang kalau masuk di check and recheck. Banyak orang seperti saya sedapat mungkin jangan sampai sekali-sekali orang check and recheck itu datang dekat-dekat saya. Tapi sekarang saya bukan wartawan yang langsung aja deh kita ketemu kita yang wawancara yang punya gitu kan. Nah, saya ingin menanyakan Bung Ilham, di masa yang akan datang, Anda sebagai seorang yang sering mendapatkan ilham, sering melakukan hal-hal yang baru. Di pertelevisian kita melihat bahwa di Amerika banyak sekali channel-channel yang khusus. Anda kan juga mengatakan bahwa check and recheck itu sudah menjadi bagian dari RCTI karena sudah kontrak jangka panjang. Ada rencana-rencana lain? Saya melihat perkembangan terakhir di media televisi, sesuatu yang justru kalau pada awalnya seperti ada mengalami kejenuhan, sekarang dengan tumbuhnya televisi model kayak Impact ini, model Berita Satu dan sebagainya, yang diikuti oleh tren yang banyak lagi oleh berbagai pihak, saya kira memang dia akan mendapatkan semacam suatu gambaran yang makin bagus secara bisnis, karena di saat ketika informasi begitu membanjir dan tidak bisa dibendung tidak bisa diseleksi oleh media-media konvensional, tidak bisa dibendung oleh media-media konvensional, tidak bisa dibendung, tidak bisa disaring, kemampuan SDM tidak bisa melakukan selektivitas atas begitu banyak informasi, maka media-media ini akan menjadi pilihan. Media-media, saya ramalkan media-media itu akan tinggal menjadi media hiburan. Mereka akan mencari informasi dari kanal-kanal yang menyediakan semacam informasi yang dalam bentuk memberi inspirasi dan pencerahan. Media televisi tidak bisa lagi menampilkan berita-berita dengan paradigma lama. Hanya sekedar menyampaikan informasi lalu kemudian mengulas, mengundang orang dengan sumber yang itu melulu, dengan sumber yang sama. Sebab itu terjadi pandangan seolah-olah ada manipulasi dan juga korupsi informasi. Ada monopoli informasi itu saya kira akan mengalami kerugian amat besar karena akan ditinggalkan dari publik, dan mereka akan masuk ke media-media televisi semacam berbayar atau melalui provider dan sebagainya, karena dia akan menemukan televisi yang berlangganan. Dia akan menemukan di situ semacam suatu berita yang memodifikasi yang ditujukan untuk mencerahkan publik. Jadi masih ada rencana-rencana lain seperti umpama kalau di Amerika ada E-Entertainment, kemudian ada The Gossip Channel pun ada, kemudian ada The Celebrity Channel, jadi masih banyak kemungkinan. Dan gosip itu hanya orang-orang yang mungkin kurang sempurna, dia punya kehidupan yang tidak menyukai, karena pada dasarnya semua media di dunia ini, di Indonesia apalagi, semua memiliki rubrik itu, paling tidak rubrik gosip. Boleh, katanya tadi wartawan nggak boleh main gosip. Yang gosip itu ada dua, Pak. Gosip itu yang tidak boleh sama wartawan, yang bertentangan dengan prinsip jurnalistik adalah isapan jempol. Tapi gosip sama isapan jempol hampir sama? Sama, identik. Tapi yang gosip yang Anda sebut itu adalah istilah untuk menunjuk berita-berita tentang selebritas. Belum tentu tidak benar. Istri Saiful Jamil itu kena berkaitan dengan artis, orang mengatakan gosip. Loh, itu faktor meninggal di jalan tol. Terus ada adanya Pak SBY meninggal, dimuat di infotainment. Apa itu berita gosip? Itu berita apa? Itu berita faktual. Anaknya SBY? Waktu anaknya Pak SBY menikah. Oh, menikah, bukan meninggal. Menikah, karena Anda kemudian meletakkan itu diberitakan oleh infotainment. Anda mengatakan itu berita gosip, marah orang. Publik Anda juga marah. Jadi ada dua nih pengertian gosip. Maka saya nggak terlalu ganggu mengatakan gosip. Gosip ini yang dalam pengertian tadi, isapan jempol, atau gosip dalam pengertian karena menunjuk selebritas itu sebagai jualan utamanya. Ke depan, Bung Ilham, Anda sebagai seorang yang besar di dalam dunia ini Anda melihat pertelevisian di Indonesia secara umum akan menjadi lebih baik oleh karena sekarang persaingannya agak ketat, dan apakah sebuah program seperti check and recheck juga bisa ditayangkan di tempat lain? Saya kira akan makin baik
Karena tekanan persaingan itu. Akan terjadi selektivitas, dan selektivitas pasti pada akan terbaik karena memilih yang baik. Program cek and recheck dalam pengertian informasi mengenai selebritas itu seumur hidup. Dia akan sampai kiamat ada. Karena kita memerlukan informasi itu. Cuman yang persoalan sekarang ini bagaimana kita menjadikannya supaya tidak kampungan, tidak menimbulkan seperti yang Pak Peter sebut, menimbulkan di satu pihak ada yang merasakan kesengsaraan, sedangkan pengusahanya pembuatnya untung gitu. Kira ke depan akan lebih bagus. Bung Ilham, terima kasih atas kedatangannya di sini. Sukses, semoga bertambah besar. Amin. Dan lebih dapat memberikan informasi yang tidak terlalu berbau gosip. Amin. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita bersama dengan Ilham Bintang, seorang pengusaha, seorang wartawan yang akhirnya menjadi seorang produser, yang akhirnya juga menjadi seorang media konglomerat atau seorang yang juga berkecimpung di dalam media cetak. Saya Peter Gonta bersama Anda di program Impact pada saluran Berita 1. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.